Okay, gendang, gendang, go. High-nya angkat sih, high-nya angkat. Terlalu tinggi, high-nya turun. Okay, kick. Play together, kick. Okay, tom-tom. Okay, dolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan, leadership. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kalian. Terkhusus dalam video ini kita akan membahas kepemimpinan yang diteladani atau dicontohkan oleh Haji Rhoma Irama. Sebelum ke Haji Rhoma Irama, kita lihat bagaimana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin. Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menjadikan para nabi itu pemimpin, mereka biasanya adalah seorang penggembala kambing, maka disebut ra'in, tukang gembala, tukang angon, tukang ngasuh. Apa maksud dari penggembalaan ini? Adalah bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan, bagaimana mengarahkan para gembalanya, mengarahkan rakyatnya, mengarahkan yang dipimpinnya, sehingga terbiasa memahami karakter-karakter orang. Sebagai layaknya seorang penggembala, mereka memahami karakter-karakter kambing yang digembalakannya. Ada yang nakal, ada yang nurut, ada yang berontak, ada yang kabur, dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan keahlian untuk meramu, membutuhkan keahlian untuk membuat kebijakan yang baik, menyenangkan, tetapi tegas, dan semua misi tercapai atau terlaksana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang penggembala. Kemudian ketika memimpin, beliau faham betul bagaimana memahami yang digembalanya, bagaimana memahami umatnya, bagaimana memahami rakyatnya. Sehingga dalam setiap kebijakannya selalu mempertimbangkan hati nurani, mempertimbangkan kesusahan rakyatnya, mempertimbangkan kesulitan-kesulitan, dan menjadikan maslahat sebagai tujuan utamanya. Banyak diantaranya adalah mempunyai kelembutan hati. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Allah subhanahu wa ta'ala sudah kasih sifat Nabi Muhammad itu adalah welas asih, kasih sayang kepada para umatnya, jamaahnya atau rakyatnya. Bagaimana dengan Bang Haji Rhoma Irama? Beliau mempunyai rakyat. Dalam lingkungan beliau adalah para kru, para personil, terkhusus soneta yang beliau bina selama bertahun-tahun, mulai dari mengurusi ekonominya, mengurusi kehidupannya, mengurusi keagamaannya, akhlaknya, dan seterusnya. Alhamdulillah beliau terapkan sebagai penggembalaannya. Jadi grup soneta ini adalah grup terawet di dunia, yang selalu dijaga, selalu harmonis, selalu patuh pada
peraturan-peraturan dalam organisasi. Bagaimana Bang Haji Rhoma Irama menerapkan nilai-nilai Islam ke dalam grup, bagaimana tegas memimpin jikalau ada misalnya, contoh misalnya ada satu personel yang mabuk atau meninggalkan sholat, maka Bang Haji tidak segan-segan menegur, bahkan mengeluarkan dengan cara yang baik, menasehati dengan cara yang baik. Kemudian jiwa kepemimpinan beliau juga terlihat ketika mengembala dalam tanda kutip instrumen. Jadi bagaimana mengharmonisasi instrumen-instrumen musik yang ada sehingga menjadi satu kesatuan yang indah dan enak didengar. Inilah disebut harmoni. Maka kata-kata harmonis itu pun dari kata harmoni yang artinya selaras, sejalan, saling mendukung satu sama lain, tidak bertabrakan. Maka dalam video ini kita akan melihat bagaimana piawainya Bang Haji, bagaimana lihainya Bang Haji meracik instrumen-instrumen yang berbeda ini menjadi satu kesatuan musik yang sangat enak didengar. Bagaimana bass diatur, bagaimana ritme diatur, bagaimana gendang diatur, bagaimana mandolin diatur, dan seterusnya dengan modal insting beliau mengerti betul bagaimana mengharmonisasi, bagaimana memadukan, menyatukan instrumen yang berbeda ini sehingga menjadi satu kesatuan yang indah. Inilah jiwa kepemimpinan. Maka jiwa kepemimpinan dalam diri Bang Haji setelah banyak menggembala dalam tanda kutip personilnya, banyak menggembala dalam tanda kutip instrumen-instrumen musik, maka tidaklah sulit bagi beliau sebenarnya untuk memimpin dalam skup yang lebih besar. Misalnya dalam kebijakan negara, maka kita akan simulasikan bagaimana piawaian beliau nantinya dalam bernegara dengan pengalaman beliau mengorganisir musik dan mengatur instrumen menjadi harmoni. Dalam bernegara, bagaimana pajak diatur, tinggi rendahnya, bagaimana suku bunga diatur, tinggi rendahnya. Beliau bisa merasakan, oh ini terlalu tinggi, ini terlalu rendah, oh ini kurang selaras. Bagaimana dengan UMR-nya, bagaimana dengan harga BBM-nya, bagaimana dengan kebijakan ekspornya, bagaimana dengan kebijakan impornya, bagaimana dengan harga sembako dan lain-lain, semua dikombinasikan sehingga jadi satu kesatuan yang utuh, yang saling menunjang dan indah, tidak ada gejolak. Inilah keahlian dari Bang Haji Rhoma Irama dalam hal bermusik yang sebenarnya bisa diterapkan dalam hal bernegara. Kita simak bagaimana keahlian beliau dalam meracik semua ini dalam sesi cek sound beliau. Oke, gendang go. High-nya angkat sih, high-nya angkat. Terlalu tinggi, high-nya turun. Oke, kick. Play together, kick. Oke, tom-tom. Oke, dolak. Equalize. High-nya terlalu doff. Low-nya terlalu ngebas. Oke, coba gendang play.
Dolak play. Together. Hai dolak turun. Oke. Bass gitar. Play sama gendang. Dua-dua. Bass volumenya terlalu apa? Equalisnya terlalu ngebas sih. Bass gitar dekat equalisnya bassnya. Tambah bassnya. Equalizer bass tambah. Terlalu treble di bass gitar. Gimana? Oke Ji, volume oke, balance. Oke, rhythm. Oke, piano. Oke, block. High string. Low string. Oke, balance, gendang, go. Dolak, go. Bass. Oke Ji, rhythm. Gimana rhythm? Piano. Block. Block, oke. High string. High string. Low string. Low string. Brass section. Brass section. Mandolin. Suling. Satu, dua, tiga, dicoba. Satu, dua, tiga, dicoba. Soneta dicoba. Satu, dua, tiga, dicoba. Satu, dua, tiga. Itulah ketika semua sudah terdengar rapi, semua sudah terdengar enak, semua sudah seiring sejalan, maka berjalanlah semua kebijakan itu secara simultan.
Jadi ada hasilnya, nanti hasilnya enak, hasilnya indah, hasilnya bagus, tidak ada ketimpangan, tidak ada gejolak, tidak ada kegaduhan. Itulah cara memimpin negara yang baik. Setiap kebijakan menunjang satu sama lain, tidak saling bertabrakan atau menimbulkan gejolak dalam negara. Demikian hikmah kepemimpinan dari Bang Haji Rhoma Irama. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita bagaimana kita pun menjalankan peran kita misalnya di masyarakat, bagaimana mengatur ritmenya, bagaimana mengatur gendangnya, bagaimana mengatur mandolinnya, bagaimana mengatur bassnya dan lain sebagainya, sehingga oleh kita terdengar enak, barulah kita jalankan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.